Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Nah, gimana nih untuk sekolah online-nya? Masih lancar? Masih bisa mengikuti? Oke. Untuk pertemuan kali ini kakak akan membahas satu soal ya. Nah, di sini udah kakak tulis nih soalnya, yaitu nomor 4, di mana soalnya untuk menentukan rumus kristal asam oksalat H2C2O4 H2O 25,2 gram kristal asam oksalat dilakukan dalam 750 gram air. Nah, ternyata ini membeku nih pada suhu minus 0,864 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mencari rumus kristal asam oksalat tersebut. Oke, yang pertama ya. Berarti yang pertama kita tulis dulu apa aja yang diketahui dulu nih. Diketahui. Yang diketahui berarti kita tulis yang pertama, kita punya apa aja nih? Massa asam oksalat, berarti massa H2C2O4 itu sebanyak 2,25 ya, 25,2 gram. Nah, lalu ada lagi massa air, dia sebanyak 750 gram. Nah, di sini ada kata-kata membeku. Kalau membeku berarti ada hubungannya dengan apa nih? Ada yang tahu? Nah, kalau membeku itu berarti kita punya namanya titik beku. Nah, di sini TF-nya ya. TF itu berarti min 0,864 derajat Celcius. Oke, kita ambil lagi KF air itu 1,8, alfanya berapa tuh? H2C2O4. Ya? Tahu ya? Nah, sekarang yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa tuh? Yang ditanyakan ternyata di sini rumus kristal. Nah, asam oksalat. Jadi asam oksalat itu H2C2O4 X H2O. Nah, karena di sini masih X, berarti yang kita cari nanti X-nya ini. Ya, kita cari X-nya. Oke. Udah, sampai sini masih paham? Paham lah ya, kan masih di soal. Sekarang kita mulai masuk ke pengerjaannya. Jadi kita mulai jawab. Oke. Ada yang ingat? Kalau ada kata-kata membeku, berarti hubungannya sama apa nih? Ingat nggak? Nah, ini ada hubungannya dengan sifat koligatif larutan, di mana salah satu sifat koligatif larutan yaitu titik beku. Kalau di koligatif itu namanya penurunan titik beku. Kalau simbolnya itu delta T. Nah, padahal dari soal yang diketahui tadi, udah diketahui delta TF-nya belum? Belum ya? Jadi kita harus cari dulu nih delta TF-nya. Ayo, ada yang ingat cara delta TF apa? Ya, betul. Tuh, TF min TF. Dimana TF0 itu biasanya nilainya 0. Lalu tadi ya, TF-nya kita masukkan. TF-nya itu min 0,864. Berarti hasilnya 0 min jadi plus ya. Berarti 0,864 derajat Celcius. Nah, kita udah dapat 1. Lalu, nah, diketahui lagi ya. Tadi kan ada H2 ini deh.
ada H2C2O4. Yo, kalau kita berbicara tentang sifat koligatif, berarti kita harus tahu zat ini termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit nih. Nah, ini kalau H2CO2O4 kira-kira apa? Di sini elektrolit ya. Nah, elektrolit. Kenapa elektrolit? Karena di sini diketahui alfanya, Adik-adik. Nih. Oh, salah. Ini tadi harusnya berapa tadi? 0,4 ya. 0,4. Berarti H2CO2O4. Ini 0,4. Nah, kalau memiliki alfa 0,4, berarti bisa dikatakan bahwa ini termasuk elektrolit lemah. Jadi, kalau mempunyai alfa, otomatis dia punya I ya. Atau kalau elektrolit itu pasti punya I. Dimana untuk mencari I, berarti 1 plus N min 1 kali alfa. Kira-kira N-nya berapa ya, adik-adik? Kita cari di bawahnya ya. N-nya itu berarti dari H2C2O4 kalau diionkan menjadi apa? 2H plus C2O4 2 min. Di sini ada 2, ada 1, otomatis nanti N-nya ketemu 3 ya. Nah, kita masukkan berarti 1 plus 3 min 1 kali 0,4. Ketemu hasilnya berapa? 1 ditambah ini 2 ya. 2 dikali 0,4 berarti 0,8. Berarti 1,8 gitu. Oke, nah sampai sini udah paham? Lanjut ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mencari I, langsung kita masukkan ke rumusnya nih. Delta TF apa nih? Delta TF. Ada yang ingat nggak? Delta TF itu M kali KF dikali I. Ya. M itu molalitas. Nah, molalitas itu bisa kita ganti seperti ini. Gram per ml kali 1000 per P. Untuk pengertian molalitas sendiri itu adalah 1 mol zat dalam berapa? 1 kilo per larut gitu ya. Jadi ini kakak buat gram, makanya ini jadi 1000 karena kan 1 kilo sama aja 1000 ya, kayak gitu. Terus ini KF dan ini I. Tadi delta TF-nya udah ketemu ya, 0,864. Nah, berarti 0,864. Tadi gram ini maksudnya itu dari zatnya, dari yang ini ya. Kita masukkan 25,2 dibagi ml-nya, ml asam oksalat berapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Di sini ya, nggak apa ya. ml H2C2O4 kira-kira berapa ya? H itu 1, berarti 2 kali 1. C itu 12, O itu 16. Berarti 2 tambah 24 tambah 64. Ketemu 90 ya. Nah, ini 90 kali 1000. Nah, P-nya nih karena larutnya air berarti 750 kali KF-nya 1,8. Oh, maaf, ini belum ditahui kan ini masih kristal asam oksalat, masih ada H2O-nya. Berarti yang kita cari yang Mn-nya ini, maaf ya. Nih. Oke. Nah, langsung kita hitung aja ya. Ini berapa ya? 34, 3, ML-nya langsung kita
hitung aja. Di sini dibagi 0,864. Berarti sini 25,2. Ini ada kali 3 kali 4 kali 1,8 kali 1,8. Oke. Hasilnya berapa? Silahkan dihitung dulu. Ketemunya 126. Ya? Ya, teman ya. Oke. Nah, tadi MR ini itu kan miliknya H2C2O4X H2O. Nah, tugas kita sekarang mencari X-nya. Berarti tadi kita masukkan MR H2C2O4X H2O. Ini bisa kita uraikan menjadi MR H2C2O4 plus X kali MR H2O. Itu adik-adik. Jadi kita cari dulu. Tadi di sini 126. Tadi ya MR H2O udah kita cari, ketemu 90. Ada yang tahu MR H2O berapa? Ayo, ini paling gampang. Ya, 18 ya. Berarti X kali 18. Tinggal kita cari X-nya nih. Berarti 18X sama dengan 126. Nah, 126 dikurangi 90. 126 kurangi 90 berapa? 3. Nah, gitu. Berarti ketemu X-nya 2. Oke, udah ketemu. Nah, berarti bisa kita tulis nanti rumus kristal asam oksalatnya berarti menjadi H2C2O4 2H2O. Seperti itu adik-adik. Gimana? Udah bisa ya? Nah, seperti itu untuk soal nomor 4 penyelesaiannya. Untuk soal-soal yang lain bisa dipelajari dulu, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.